Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Joshua Fernandes Situmyang dengan NIM 123490040 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat pompa level air otomatis dengan transistor menggunakan aplikasi Proteus. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi atau software Proteusnya. Sini tampilan awal skematiknya. Yang pertama di device ini kita klik yang gambar ini, lalu mencari yang pertama baterai. Nah, ini yang device paling aktif bisa. Nah, oke, kita tambahin lagi. Yang perlu kita tambahin lagi button. Tambahin, oke, klik lagi P-nya, tambahin lampu. Karena di sini tidak ada pompa, jadi saya buat pakai lampu saja indikatornya. Oke, lanjut. Di sini pakai transistor BC 557. Ini yang 557 dan BC 547. BC 547. Nah, lanjut. Di sini yang dibutuhkan ada relay. Kita tambahin lagi. Yang dibutuhkan ada resistor. Oke, lanjut. Nah, yang dibutuhkan ada switch. Lanjut, kita membutuhkan indikator LED red. Nih, buat indikatornya nanti. Oke, relay resistor switch. Oke, udah. Lampu button. Oke, lanjut kita membuat komponennya ke dalam rangkaian skematik ini. Kita tambahin yang pertama di sini baterai. Tinggal diklik di dalam ini aja, baterai. Ini kita buat jalurnya di 2 kali kalau memberhentikan. Oke, di sini klik untuk mencari ground. Sini yang ada garis sini 2 keterangan ground, baru kita klik. Untuk meroteknya tinggal diklik ini bagian ini. Di sini kita tarik bawah buat rangkaian. BC 547. Ini BC 547. Ini button baterai. Di sini kita perlu nambahin alternator. Oke, tambahin lagi.
ini buttonnya. Untuk merotate, klik bagian ini. Terus kita buka saja. Posisikan ke atas. Segini aja. Kasih resistor 10K. Terus hubungkan ke bagian, kita cari BC yang 47 yang posisinya keluar. Untuk posisi memutarnya kita klik aja bagian ini, masukin. Terus untuk bagian bawahnya ini kita bukan ke bawah, cari resistor, rotate, bawah, cari bagian button. Ini buat batas bawah, batas atasnya kita ini kita posisikan ke atas saja. Oke, setelah itu untuk bagian atasnya kita hubungkan. Cari DC 547. Oke, ini pas. Ini posisinya kita putar dulu sampai seperti ini. Ini kita tarik, kasih ground sistem. Bagian nah, bagian yang ini rapi ya guys, kita rapikan dulu, tarik dari sini saja. Oke, nah itu bagian ini, tarik aja ke sini, bagian atas kita hubungkan. Kasih resistor
posisinya kita putar dulu. Ini 10K dan di sini kita ubah jadi 1K. Tinggal diklik 2 kali. Oke, dari sini rangkaian ini kita hubungkan ke bagian ini dari BC547, rotate posisi, nanti di sini ini resistor kita ubah langsung hubung. Oke, ini kita cari switch manualnya. Posisikan aja. Ini ada resistor, taruh tape. Oke, ini kita posisikan tengah, lanjut untuk rangkaian di sini masih resistor R1K. Oke, hubungkan ini ground system. Lanjut ini cari resistor, K. Ini kita hubungkan ke resistor. Terus, nah di sini baru berfungsi BC547. Kita rotate posisinya, nah seperti ini. Oke, sini sampai. Sudah, lanjut ke bagian relaynya. Kita ubah posisinya seperti ini. Ini bagian ground.
Kita cek lagi rangkaiannya, ini posisinya buka ya guys, baterai ground ke PN system, resistor sampai emitter, ground, buka masuk ke R3, masuk ke R6,
ya ini salah. Sini. Sistem M1 sampai 2 sistem ya. Ini ada yang salah. Masuk relay, ini masuk ke cron. Masuk tangki. Nah, ini udah langsung untuk rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya. Karena ada kendala. Nah, pada sistem ini di sini untuk ini saya stop simulasi. Nah, ini saya akan jelaskan cara kerjanya. Jadi yang pertama untuk arus yang dipakai yaitu arus DC menggunakan baterai 12 volt. Di sini pada tangki dalam keadaan kosong. Di sini ada indikator LED-nya berwarna merah. Nah, di sini pompanya hidup karena si air tidak mencapai batas bawah dan batas atas, high, low, dan lanjut saat masuk mengenai sensor airnya. Jadi di sini indikatornya langsung mati dan si arus tadi masuk ke sistemnya dan di sini terang pompanya hidup. Nah, ketika dimatikan pompanya mati. Jadi ketika sampai sensor batas atas pompanya mati, dan ketika air dipakai dan sudah turun kembali, si pompa tidak langsung hidup karena sistemnya harus menunggu sampai batas bawah hidup. Nah, seperti ini, pompanya hidup dan indikatornya hidup. Sini ketika diinin arusnya masuk ke dalam sistemnya, dan si BC557 ini fungsinya mengubah arus tadi menjadi masuk ke
emitternya, dan di sini dimubah menjadi induksi masuk ke relay, dan di sini fungsi relaynya lah sebagai saklarnya untuk menghidupkan pompanya. Ini ada AC, tapi sini saya pakai lampu karena tidak ada pompa. Jadi AC ini AC 220 sebagai pasa dari pompanya nih. Di sini mengambil ground dari relaynya. Nah, untuk red LED-nya ini diambil dari Q1 yang masuk ke negatifnya LED red, dan di sini masuk ke positif dan negatifnya masuk ke ground. Makanya ada indikator ketika masuk ke batas bawah, dia mengambil si arus dari sini masuk ke LED-nya. Ketika dihidupin, dia hidup. Nah, begitu sesuai dengan tabel kebenaran. Di sini ketika posisi sensor low dalam keadaan mati, high-nya mati, dan di sini masih keadaan belum diapa-apain, si P atau si pompanya itu mati. Ini ketika belum diapa-apain mati, dan ketika di sini posisi manualnya hidup, terus high low-nya mati. Di sini kita hidupin, pompanya tetap menyala karena di sini keterangan bahwasannya aktif jika pompa aktif jika saklar manualnya dihidupkan. Jadi mau ketika gimana pun tetap pompanya hidup kecuali mencapai ambang batas atas. Nah, di sini juga ada keterangan ketika posisi sensor bawah low itu mati dan high-nya bernilai 1. Di sini kita coba high-nya bernilai 1. Ini dia akan hidup. Nah, selanjutnya ketika posisi si low-nya hidup dan high-nya mati, ini dia posisi pompanya hidup. Ketika posisi low-nya hidup dan manualnya hidup, sini kita hidupin, pompanya tetap hidup juga. Di sini ada hasil P-nya 0. Nah, mungkin begitu penjelasannya berdasarkan tabel kebenaran. Dan untuk simulasinya kurang lebih di sini saya menambahkan tambahan fitur LED sebagai indikator, dan di sini saya juga membuat voltmeter DC sebagai tambahan simulasinya. Dan di sini ada keterangan 12 volt baterai dan pompanya menyala. Ini keterangan masih menyala. Oke, diagram bloknya juga di sini keterangan transistor ini sebagai prosesornya, pengganti mikro. Di sini DC 12 voltnya menyalurkan arus ke sensor low dan sensor high-nya, lalu sensor low masuk ke LED indikator. Nah, manual switch ini bisa membantu dari tanpa menggunakan sensor. Jadi ini masih manual, langsung hidup ke relay dan bisa menghidupkan pompanya. Nah, mungkin cukup sekian. Situ dijelaskan bahwasannya fungsi dari gerbang N, OR dan NOT itu berfungsi dengan baik. Gerbang OR tadi bisa berfungsi ketika manual dan OR-nya bergabung.
Nah, not high, pastikan pompa mati saat tangki penuh, dan or low plus manual, pompa aktif jika salah satu kondisi terpenuhi, dan gerbang N menggabungkan kedua kondisi tersebut sebagai syarat aktif pompa menyala aktif. Nah, gitulah penyampaian dari pembuatan kontrol level air otomatis menggunakan transistor BC547 di software Proteus. Sekian dan terima kasih.